Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Seperti biasa, Taza mau tanya dulu kabarnya hari ini. Apa kabarnya? Semoga anak-anak Taza selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya Taza mau ngucapin dulu selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita semua di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan semoga tahun ini anak-anak Taza puasanya full sampai selesai. Oke. Baik, kita lanjut belajar hari ini. Untuk memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang waktu. Jadi sebelumnya pada pembelajaran kemarin kita udah pernah bahas bahwa 1 jam itu terdiri dari 60 menit, atau jarum jam akan bergerak satu angka apabila jarum menitnya bergerak dari 12 menuju ke 12. Nah, Tazah, ini misalnya ada contoh. Lihat ya, perhatikan. Jamnya bergerak dari jarum jamnya bergerak dari angka 1 menuju angka 2, sedangkan jarum menitnya bergerak dari 12 kembali lagi ke 12. Nah, sekarang perhatikan kalau jarum menitnya berhenti di angka 6, berarti dia bergerak baru setengah, sedangkan jarum jamnya itu di antara 1 dan 2. Itu disebut jam berapa, Tazah? Itu disebut jam 1:30 menit. Karena dia cuma setengah dari 12 ke 6. Jadi kalau dari 12 ke 12 itu 60 menit, berarti kalau dari 12 ke 6 dia baru jalan setengah putaran, yaitu 30 menit. Karena setengah dari 60 menit, yaitu 30 menit. Nah, sekarang perhatikan contoh yang lain biar lebih jelas. Kalau jam 8, ada jam 8, ada jam 8:30. Apa bedanya? Nah, sekarang perhatikan. Kalau dia jam 8:00, artinya jam 8 tepat. Berarti benar-benar di jam 8. Berarti jarum jamnya menunjuk angka 8, tepat di angka 8. Sedangkan jarum menitnya karena dia jam 8:00, berarti jarum menitnya tepat di angka 12. Paham? Oke, sekarang kalau misalnya jam 8:30, artinya jam 8:30 menit. Nah, perhatikan kata ya, jam 8:30 menit. Berarti dia udah lewat jam 8. Udah mau ke angka selanjutnya. Berarti angka berapa sudah? Angka 8, yaitu angka 9. Tapi dia belum tepat di angka 9. Karena kalau misalnya sudah tepat di angka 9, seharusnya jamnya nanti jam 9:00. Jadi gimana, Taza? Oke, sekarang lihat. Jarum jamnya itu berada di antara angka 8 dan angka 9. Sedangkan jarum menitnya, nah, di awal tadi itu sudah Taza jelaskan, kalau misalnya dia lewat 30 menit, dia berputarnya cuma setengah, yaitu berapa? 12 berputar sampai ke angka 6. Nah, dia bergeraknya baru 30 menit. Oke, contoh lainnya biar lebih jelas. Ada jam 10 tepat, ada jam 10:30 atau jam 10:30 menit. Kalau jam 10 tepat, berarti berarti jarum jamnya menunjuk angka 10 tepat ya. Terus jarum menitnya atau jarum panjangnya menunjuk angka 12 karena dia tepat jam 10 tepat, jam 10:00. Sekarang kalau 10:30, 10:30, berarti jarum jamnya dia berada di mana? Ayo, di mana? Oke, perhatiin. Kalau jam 10:30, berarti jarum jamnya dia sudah lewat dari angka 10. Akan menuju ke angka berapa setelah 10? Angka 11.
Berarti dia berada di antara angka 10 dan 11. Sedangkan jarum menitnya, lihat, karena dia lewat 30 menit, berarti jarum panjangnya itu menunjuk angka 6. Ingat ya, kalau lewat 30 menit, jarum menitnya atau jarum panjangnya itu menunjuk angka 6. Contoh berikutnya, ada jam 15 tepat, ada jam 15 lewat 30 menit. Kalau jam 15 tepat, berarti jam 15 itu sama dengan jam 3, berarti dia menunjuk angka 3. Jarum menitnya, karena jam 15 tepat, berarti menunjuk angka 12. Sekarang kalau 15.30, 15 lewat 30 menit, berarti dia udah lewat dari jam 3 sore menuju angka selanjutnya. Angka berapa? Angka 4, berarti dia berada di angka 3 dan angka 4. Sedangkan jarum menitnya itu karena dia lewat 30 menit berarti menunjuk angka 6. Paham anak-anak? Oke, semoga semuanya paham ya. Selanjutnya kita bahas soal di halaman 66. Boleh sekarang dibuka bukunya, halaman 66. Ini pembelajaran 4, tapi kita bahas bareng-bareng ya, biar lebih paham lagi. Sekarang lihat, pertandingan bola dimulai pada pukul 19. Oke, pukul 19 itu sama dengan pukul berapa? Ada yang tahu? Ya, pukul 19 itu sama dengan pukul 7. Karena dia lewat 00 atau 19 tepat, berarti jarum jamnya atau jarum pendeknya menunjuk angka 7 tepat ya, sedangkan jarum panjangnya atau jarum menitnya menunjuk angka 12. Nah, sekarang lihat, pertandingan bola berakhir pada pukul 20 lewat 30 menit. Nah, pukul 20 itu sama dengan pukul 8. Nah, sekarang ada lewat 30 menit. Berarti dia udah lewat jam 8 mau menuju angka 9. Berarti jarum pendeknya atau jarum jamnya berada di angka 8 dan angka 9. Sedangkan jarum menitnya atau jarum panjangnya, lihat, karena lewat 30 menit berarti jarum menitnya menunjuk angka 6. Nah, sekarang lama waktu bermainnya pertandingan bola ini berapa? Sekarang lihat, dari jam 7 ke jam 8 itu 1 jam ya. Oke, berarti kita tulis 1 jam. Nah, sekarang perhatikan, dari 12 ke 6 itu ada 30 menit. Berarti kita tambahkan, bermainnya berarti 1 jam 30 menit. Dimana 1 jam 30 menit ini kalau kita jadikan menit semuanya, itu sama dengan berapa? 1 jam itu sama dengan berapa menit? Sama dengan 60 menit. Nah, 60 menit tambahkan lagi dengan 30 menit lebihnya tadi. 60 tambah 30 berapa? Ya, jadi 90 menit. Oke, lanjut contoh berikutnya. Nah, ini di halaman 75. Silakan buka halaman 75 di pembelajaran 6. Di sini soalnya Ino mulai bersepeda barunya pada pukul 15. Pukul 15 tepat 2 jam Ino bersepeda. Ternyata Ino ini bersepedanya selama 2 jam. Ino selesai bersepeda pukul berapa? Nah, sekarang kita lihat. Pukul 15 itu sama dengan pukul berapa? Pukul 3 sore ya. Nah, sekarang kita gambarkan jarum jamnya. Oke. Jarum pendeknya atau jarum jamnya tepat menunjuk angka 15 atau angka 3. Sedangkan jarum menitnya tepat menunjuk angka 12 karena dia 15.00. Kalau titik 00 jarum menitnya, Taza ingatkan, berada di angka 12. Nah, Ino ini bersepedanya 2 jam. Sekarang kita hitung, bersepeda 2 jam. 1,
2. Nah, berarti berhenti di angka 5. Di angka 5 itu sama dengan berapa? 15, 16, 17. Oke, berarti kita gambarkan ya. Jarum pendeknya menuju angka 5 atau 17, jarum panjangnya menuju angka 12. Berarti Ino selesai bersepeda pukul 17. Oke, selanjutnya contoh berikutnya. Ini masih di halaman 75, soal nomor 2. Pukul 10.30 Ino dan Arin selesai bermain teka-teki. Nah, ini dia selesai, mereka selesai. Berarti jamnya di tempat yang selesai ya. Kita gambarkan jam 10.30. 10 lewat 30 menit. Nah, sekarang perhatikan. 10 lewat 30, berarti dia sudah lewat dari 10 menuju angka 11. Oke, kita gambarkan. Nah, sedangkan jarum menitnya itu di angka 6. Nah, mereka bermain 30 menit. Berarti mereka mulainya pada pukul berapa? Oke, kalau misalnya 30 menit dia membentuk setengah lingkaran seperti ini, berarti awalnya mereka bermain jam berapa? Jarum panjangnya kita putar setengah lingkaran, berarti dia jam, jarum menitnya ke angka 12, sedangkan jarum pendeknya ke angka 10. Berarti Ino dan Arin mulai pada pukul 10. Oke, pada halaman 75 ada 2 soal lagi, nanti boleh dikerjakan. Terus selanjutnya nanti silakan selesaikan evaluasi subtema 2-nya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, sekian dulu. Taza pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.